Shalom saudara-saudaraku dalam kasih Yesus Kristus. Bertemu kembali bersama dengan saya, Squanto Welpli Isang. Bersama-sama kita belajar firman Tuhan berseri nubuatan. Dan pada hari ini saudara, kita akan belajar topik yang ke-9 yang bertajuk Kisah Pertobatan Pemimpin Madinah dan Kisah Gideon. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, kami bersyukur atas berkat penjagaan Engkau kepada kami. Saat ini kami datang kepada Tuhan. Ampuni kami agar kami layak menjadi anak Tuhan, layak menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan di surga, saat ini kami akan belajar firman-Mu. Terima kasih karena Engkau sudah mengurapi firman ini, dan Engkau sudah menjaga kami, memberkati kami pada saat ini, agar kami diberkati dengan firman ini, Tuhan. Doa ini kami serahkan dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudaraku dalam kasih Yesus Kristus, salah satu kisah yang sangat menarik dalam sejarah Islam adalah apabila ketua Madinah memeluk agama Islam. Pada waktu itu saudara, sebelum ketua Madinah ini memasuki Islam, Madinah ini dikenali sebagai Yathrib. Seperti kebiasaan, dikenali sebagai penyembah-penyembah berhala yang kaya, saudara. Mereka membuat rumah untuk meletakkan patung berhalanya. Saudara-saudaraku dalam kasih Yesus Kristus, tanpa pengetahuan pemimpin Madinah, istri dan anak laki-lakinya telah memeluk agama Islam. Pada suatu ketika, dengan bantuan dari beberapa orang, anak laki-laki pemimpin Madinah itu menyerang patung berhala ayahnya. Sementaranya ayah sedang tidur, dan mereka membuang patung berhala ayahnya ke dalam longgakan sampah di luar rumahnya, saudara. Apabila waktu pagi, ayahnya bangun dan melihat patungnya, ayahnya itu sangat marah. Ayahnya mengambil patung itu, tidak mengetahui siapa yang melakukan perlakuan patung yang teruk itu, saudara. Lalu dia menggantungkan pedang di leher patung kayunya, saudara, sambil meminta maaf atas kejadian itu. Pada malam itu, saudara, anak-anaknya yang berani itu sekali lagi menyerang kuil rumah, dan kali ini mereka bukan saja membuang patung itu ke dalam longgakan sampah, tapi mereka juga mengikat anjing mati di leher patung itu, saudara. Saudara-saudaraku dalam kasih Yesus Kristus, terdapat pelbagai versi cerita ini. Tetapi dalam setiap mereka, ketua Madinah mulai berpikir bahwa jika patung itu benar-benar Tuhan, tentu sekali dia dapat mempertahankan dirinya. Dia tidak memerlukan siapa-siapa bantuan jikalau patung itu adalah benar-benar Tuhan, saudara. Sudah tentu idola tidak dapat mempertahankan dirinya, yaitu patung itu, saudara. Jadi ia memerlukan bantuan. Dan apabila ketua Madinah itu, saudara, berhenti untuk membantu patungnya, pasti patungnya tetap berada di timbunan sampah. Saudara-saudaraku dalam kasih Yesus Kristus, kisah yang sama terjadi. Kisah yang sama telah terjadi, saudara. Lebih tua daripada kejadian ini, kurang lebih 2000 tahun lebih tuanya, saudara. Terdapat dalam catatan kehidupan Gideon. Apabila orang hebat ini memerlukan karyanya, dia dipanggil oleh malaikat Tuhan untuk menghancurkan patung berhala milik keluarganya. Dan dia melakukan perkara ini pada waktu malam. Seperti yang dicatatkan di dalam buku Hakim-Hakim 6 ayat 27, saudara. Yang berfirman, kemudian Gideon membawa 10 orang hambanya, dan diperbuatnyalah seperti yang difirmankan
Tuhan kepadanya. Tetapi karena ia takut kepada kaum keluarganya dan kepada orang-orang kota itu untuk melakukan hal itu pada waktu siang, maka dilakukannya lah pada waktu malam. Hakim-Hakim 6 ayat 27. Saudara-saudaraku dalam kasih Yesus Kristus, apabila masyarakat kota mendapati bahwa Gideon telah memusnahkan mezbah mereka, mereka bersedia untuk membunuh Gideon. Mereka datang untuk mendapatkan Gideon, tetapi dihentikan oleh seseorang yang telah membina idola itu, saudara. Dengarkan apa yang dikatakan oleh bapa penyembah berhala Gideon, yang terdapat di dalam Hakim-Hakim 6 ayat 31 dan juga 32. Yang berfirman, Yoas berkata kepada semua yang mengerumuninya, engkau ingin membela Baal, atau engkau ingin menyelamatkannya? Siapa yang membelahnya akan dihukum mati sebelum pagi. Jika Baal adalah ilah, biarlah dia membela dirinya sendiri, sebab mezbahnya dirobohkan orang. Hakim-Hakim 6 ayat 31 dan juga 32. Saudara-saudaraku dalam kasih Yesus Kristus, logik ini tidak boleh digunakan. Bukan sahaja ketua Madinah dan ayah Gideon menggunakannya, tetapi dalam revolusi Amerika Benjamin Franklin juga menggunakannya. Dia menulis, jika agama itu baik, saya pasti bahwa ia akan dapat bertahan tanpa meminta bantuan dari orang lain. Jika ia tidak dapat membantu dirinya sendiri sehingga dia perlu meminta bantuan dari orang lain atau bantuan dari kuasa sivil ataupun kerajaan, saya rasa itu merupakan suatu petanda buruk. Itu adalah perkataan Benjamin Franklin. Saudara-saudaraku dalam kasih Yesus Kristus, idea ini lah yang membuatkan Amerika Serikat dapat berkembang pesat dalam suatu jangka masa yang pendek dan seterusnya menjadi negara yang paling berkuasa di dunia. Hampir semua pengasas negara itu berasal dari negara-negara yang mempunyai undang-undang agama yang kuat untuk melindungi agama orang-orang yang memerintahnya, seperti Malaysia dan juga Brunei. Saudara, di setengah negara, agama Katolik dilindungi oleh kerajaan. Beberapa kerajaan di negara lain juga bersatu dengan agama Anglikan dan Calvinism dan menjadi agama itu sebagai agama utama untuk mempertahankan agama itu daripada lenyap. Dan hari ini di Bhutan, ia adalah Buddhisme. Di beberapa bahagian di India, ia adalah agama Hindu. Di mana orang Melayu hidup, ialah adalah agama Muslim. Dan dalam semua kes ini, sama ada Kristen atau Buddha atau Hindu atau Islam, undang-undang tersebut adalah penghinaan terhadap agama. Saudaraku dalam kasih Yesus Kristus, jika Tuhan tidak dapat atau tidak melindungi agama oleh kuasanya yang besar, mengapa Anda percaya bahwa Dia mahu manusia membuat demikian? Tidakkah undang-undang keagamaan datang dari semangat yang sama yang membuat ketua Madinah marah ketika idolanya tercemar? Tidakkah ayah Gideon betul apabila dia meminta rakyat supaya membiarkan Baal menjadi dirinya sendiri? Dan jika idola harus diminta untuk menjaga dirinya sendiri, bukankah kita sangat tidak menghormati Tuhan untuk mengatakan bahwa negara harus menjaga agamanya? Walaupun idea ini sukar untuk diterima bagi setengah manusia, namun apa salahnya kita coba untuk mempertimbangnya, saudara? Dan saudara, dalam seri yang seterusnya atau topik yang seterusnya, kita akan belajar
kita akan belajar untuk melihat dengan jelas tentang apakah yang dikatakan oleh Rasul mengenai hubungan Allah dengan kerajaan. Terima kasih atas pemerhatian kita dengan pelajaran kita sebentar tadi, saudara. Semoga kita diberkati dengan pelajaran yang topik yang ke-9 ini. Semoga Tuhan memberkati dan kita akan bertemu kembali pelajaran yang seterusnya, topik yang ke-10. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur, kami berterima kasih atas segala berkat penjagaan yang Engkau sudah berikan kepada kami. Dan Engkau sudah memberkati kami dengan firman pelajaran topik yang ke-9 itu, Tuhan. Doa ini kami serahkan di dalam nama Yesus. Amin. Bertahanlah, jangan engkau lari dan bersembunyi. Berseru padanya, naikkan dalam doa, tangan Tuhan terbuka. Tuhan Maha Kuasa, di langit dan di bumi, datanglah, mohon ampunannya.